Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang biasa kita kenal adalah KTSP merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP sendiri merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru. Karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan secara berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu ada konsep dasar KTSP. KTSP sendiri disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2, di mana berbunyi untuk ayat 1, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan ayat 2 berbunyi, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Lalu ada karakteristik KTSP. Karakteristik dari kurikulum KTSP ada 4. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang terakhir adalah tim kerja yang kompak dan transparan. Lalu ada kekurangan dan kelebihan KTSP. Kekurangan KTSP yang pertama adalah kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dan pelaksanaan KTSP. Ketiga, masih banyak guru yang belum komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Kekurangan yang keempat adalah penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan guru. Sedangkan kelebihan dari kurikulum KTSP adalah 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Ketiga, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektable bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih sekitar 20%. Kelebihan yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah. Plus, untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, landasan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah atau Perda. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional atau SPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dan dasar di kabupaten atau kota. Untuk ciri-ciri kurikulum tingkatan satuan pendidikan, yang pertama yaitu KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekhasan daerah. Yang kedua, orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mandiri dan kreatif. Dan yang keempat, guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Selanjutnya, panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk standar kompetensi kelulusan, yang pertama yaitu standar isi, mencakup lingkungan, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, termasuk dalam standar isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi ditetapkan dengan Kemendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Untuk standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kemendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan. Nah, untuk tingkat satuan pendidikan sekolah dasar itu dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan atau Departemen Agama tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan untuk satuan pendidikan menengah disupervisi dan dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Agama tingkat provinsi. Nah, serta mengacu pertimbangan dari komite sekolah atau madrasah. Nah, sedangkan untuk pendidikan khusus itu dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, KTSP itu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama itu berpusat pada potensi peserta didik, yang kedua itu berdasar pada perkembangan peserta didik, yang ketiga itu berdasar kebutuhan peserta didik, dan yang keempat itu berdasarkan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk prinsip pelaksanaan yang pertama itu
didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini juga sesuai dengan kemampuan sekolah atau madrasah. Nah, prinsip pelaksanaan yang kedua itu menegakkan kelima pilar belajar. Nah, pilar belajar yang pertama itu ada belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilar belajar yang kedua yaitu belajar untuk memahami dan menghayati. Pilar belajar yang ketiga itu belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara tertib. Pilar yang keempat itu belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Pilar belajar yang terakhir itu belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui kegiatan belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan tentunya menyenangkan. Nah, prinsip pelaksanaan KTSP yang ketiga itu memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moralitas peserta didik. Prinsip pelaksanaan KTSP yang keempat itu dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tuturi handayani ing madya mangkarsa ing ngarsa satulodo. Nah, prinsip pelaksanaan KTSP yang kelima itu dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Nah, prinsip pelaksanaan yang terakhir itu mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri yang diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan berkesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Bagaimana evaluasi KTSP? Yang pertama yaitu penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tertentu. Ulangan harian terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab oleh peserta didik dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi peserta didik. Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester dengan bahan yang diujikan sebagai berikut. Yang pertama, ulangan umum semester pertama. Soalnya diambil dari materi semester pertama. Yang kedua yaitu ulangan umum semester kedua. Soalnya merupakan gabungan dan materi semester pertama dan semester kedua dengan penekanan pada materi semester kedua. Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh kompetensi dasar yang telah diberikan dengan penekanan pada kompetensi dasar yang dibahas pada kelas-kelas tinggi. Hasil evaluasi ujian akhir ini terutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik dan layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat di atasnya. Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas. Yang kedua yaitu tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diberlakukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran atau program remedial. Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas 3. Yang ketiga yaitu
penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Ruang lingkup evaluasi. Proses pengembangan kurikulum menghasilkan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Kedua standar ini telah dinyatakan berlaku resmi melalui Peraturan Menteri Diknas Nomor 22 dan Permendiknas Nomor 23, masing-masing pada tahun 2005. Dalam ketetapan yang dikeluarkan oleh BSNP dikatakan bahwa dokumen KTSP baru dianggap sah apabila ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Prinsip-prinsip KTSP nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kelima, menyeluruh dan kesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara kesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur kependidikan formal, non-formal, dan on-formal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun. Tujuan evaluasi kurikulum KTSP dibagi menjadi 5, yaitu diantaranya yang pertama, menentukan tingkat pemahaman para pengembang KTSP mengenai ide kurikulum yang dikembangkan di tingkat nasional. Yang kedua, menentukan tingkat pemahaman dan keterampilan pengembang KTSP mengenai prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pengembangan dokumen KTSP. Yang keempat, menentukan tingkat pelaksanaan KTSP. Yang kelima, menentukan tingkat keberhasilan KTSP. Standar kompetensi kelulusan. Standar ini mencakup lingkungan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis kependidikan tertentu, termasuk dalam SI adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum. Standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.
Standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai yang ditetapkan dengan Kemendiknas nomor 23 tahun 2006. Fokus evaluasi pengembangan KTSP. Berdasarkan ruang lingkup pengembangan KTSP dan tujuan evaluasi yang telah dikemukakan, maka fokus evaluasi pengembangan KTSP dibagi menjadi 4. Pertama, ide kurikulum. Kedua, pengembangan dokumen KTSP. Ketiga, pelaksanaan KTSP. Dan yang keempat, hasil belajar KTSP. Fokus evaluasi pada pemahaman ide kurikulum. Sesuatu yang banyak menentukan keberhasilan pengembangan dokumen KTSP. Ide kurikulum yang dimaksudkan di sini adalah ide tentang pendekatan standar dan kompetensi yang digunakan. Standar base kurikulum dan kompetensi base kurikulum memiliki ciri yang berbeda dari knowledge base kurikulum. Perbedaan yang mencolok adalah dari cara mengembangkan standar dan pengaruhnya terhadap kompetensi, pemilihan konten kurikulum, dan organisasi konten kurikulum. Dalam konteks ini, maka pemahaman para pengembang KTSP terhadap ide kurikulum, pertama, pemahaman mengenai standar base kurikulum. Kedua, pemahaman pengertian kompetensi dan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Ketiga, pemahaman pengertian SKL dan kedudukan SKL dalam pengembangan KTSP. Keempat, pemahaman SI meliputi kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, SK, dan KD mata pelajaran. Fokus evaluasi mengenai pengembangan dokumen KTSP ditujukan untuk menentukan apakah dokumen KTSP sudah dikembangkan sesuai dengan ide kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulum. Fokus evaluasi pengembangan KTSP meliputi 1. Berbagai istilah yang dapat dalam ide dan prinsip pengembangan KTSP. 2. Pemahaman dan keterampilan mengembangkan berbagai komponen dokumen KTSP. 3. Pemahaman dan keterampilan mengembangkan kompetensi dalam komponen tujuan, bahan, proses, dan hasil belajar. 4. Pemahaman dan kemampuan mengembangkan konten. 5. Pemahaman dan keterampilan mengembangkan materi muatan lokal. 6. Kemampuan mengevaluasi keterkaitan satu komponen dengan komponen lain. 7. Proses pengembangan dokumen KTSP. 8. Dana yang tersedia dan digunakan. 9. Waktu yang digunakan untuk pengembangan. 10. Evaluasi proses dan pengembangan dokumen. Fokus evaluasi mengenai pelaksanaan KTSP. Fokus evaluasi KTSP yang secara konseptual tidak terlalu berbeda dari evaluasi implementasi kurikulum pada umumnya. Perbedaannya mendasar hanyalah pada jarak antara para pengembang KTSP dan para pelaksana yang sangat dekat, bahkan dapat dikatakan tidak ada jarak dibandingkan dengan pengembang kurikulum sebelumnya yang berlaku di Indonesia. Para pengembang KTSP adalah guru dan pelaksana kurikulum adalah mereka juga dan sejawat mereka. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian evaluasi pelaksanaan KTSP. Pertama, sosialisasi sejawat yang berisi fasilitas pembelajaran. Kedua, pengembangan silabus yang berisi sumber pembelajaran. Yang ketiga, bantuan profesional yang berisi proses pelaksanaan. Dan yang terakhir, dana pelaksanaan yang berisi asesmen hasil belajar. Fokus evaluasi mengenai hasil belajar KTSP. Berkenaan dengan hasil belajar, peserta didik baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap,
kreativitas, dan kemampuan menerapkan apa yang sudah dipelajari di sekolah dalam kehidupan masyarakat, aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, intelektual, dan lainnya, kreativitas, dan kemampuan menerapkan hasil belajar di masyarakat merupakan evaluasi hasil belajar KTSP yang sangat serius. Hal ini dikatakan serius karena hasil ini akan digunakan untuk menentukan apakah ide kurikulum berbasis standar dan kompetensi berhasil, dan jika berhasil, pada tingkat mana dalam mengembangkan kemampuan yang diidentifikasi pada awal proses pengembangan kurikulum.